Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin Askar Alamsyih. Saya adalah mahasiswa Unikom semester pertama. Saya di kelas IS2, NIM saya 105220041. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yudi selaku dosen agama yang telah memberikan saya kesempatan dalam pembuatan tugas mengenai ceramah ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pengenalan kita terhadap Tuhan atau ma'rifatullah. Nah, mungkin di benak kita pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Siapa itu Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab kalau kita sudah mengenal siapa itu Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita sholat kepada Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan itu siapa. Itu yang salah. Ketika kita membahas tentang Tuhan, maka yang pasti ada berkaitan dengan agama. Agama sendiri itu apa? Agama adalah ajaran dan aturan yang datang dari Tuhan melalui utusannya, yang dalam hal ini adalah Nabi dan Rasul, untuk kebahagiaan umat manusia. Ajaran adalah akidah dan aturan adalah fikih. Ketika kita sudah memilih sebuah ajaran dan kita sudah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam ajaran tersebut, maka kita sudah masuk ke dalam sebuah agama. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri. Untuk kebahagiaan umat manusia. Nah, maka dari itu, seorang ateis, seorang yang tidak beragama, bisa dipastikan kalau dia tidak bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Balik ke pengenalan terhadap Tuhan, ada kisah menarik tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Dia adalah keluarganya Nabi dan Imam Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat umat muslim. Dalam kisah ini ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ali, apakah engkau melihat Tuhan? Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, aku tak akan menyembah apa yang tidak aku lihat. Nah, dalam konteks ini Imam Ali bin Abi Thalib tidak melihatnya secara langsung atau secara kasat mata, tapi dia melihat Tuhan secara batin di sini. Nah, di sini saya akan membahas tentang derajat-derajat dalam pengenalan Tuhan. Kenapa? Karena derajat pengenalan Tuhannya kita dengan derajat pengenalan Tuhannya Nabi itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Di derajat yang paling bawah atau derajat pertama adalah awaluddini ma'rifatuh. Awal dari sebuah agama adalah mengenalnya. Awal dari sebuah agama adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan terhadap apa aja? Terhadap wujudnya, keberadaannya, tentang zatnya, zat satunya, tentang sifatnya, yang ada banyaknya sifat baik dalam diri Tuhan, fitrahnya. Ada banyak tentang pengenalan terhadap Tuhan di sini, tapi saya tidak ingin sih. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 saja. Jika kita analogikan terhadap tingkatan ini, analoginya adalah sebuah kertas, sebuah api di dalam kertas. Kita tidak bisa merasakan api tersebut, tapi kita melihat bahwa ada api di dalam kertas itu. Hanya secara konteks saja. Nah, di tingkatan selanjutnya adalah wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bih. Puncak pengenalannya adalah merasakan keberadaannya. Jika di tingkatan sebelumnya itu hanya melihat secara konteks, melihat api di dalam kertas, maka di tingkatan ini dia merasakan kehangatan dalam api tersebut. Dia merasakan panasnya api tersebut. Apakah ini sudah termasuk tingkatan yang paling atas? Belum, masih ada tingkatan yang di atas ini. Di atas tingkatan merasakan keberadaannya, wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduh. Puncak tasdiknya adalah bertauhid. Tauhid adalah menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan adalah satu. Tuhan adalah Raja dan Pencipta
semua makhluk hidup dan dia mengatur semua. Dia percaya kalau Tuhan adalah satu, baik itu dari zatnya, dari sifatnya. Nah, kenapa dalam tingkatan ini mengatakan kalau sifatnya itu hanya satu, sedangkan banyak sifat-sifat baik dalam Tuhan. Di dalam konteks ini, dia percaya kalau semua sifat-sifat baik dalam Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan yang lain sebagainya, itu termasuk ke dalam satu sifat baik, satu sifat Tuhan. Sifat dan zat pun, sifat dan zat adalah satu. Itulah arti dari tauhid, hanya satu, mengesahkan Tuhan. Tingkatan selanjutnya dari ini adalah wa kamalu tauhidihil ikhlasulah. Puncak tauhid adalah ikhlas. Ikhlas dalam tingkatan ini artinya ketika dia bangun tidur, ketika dia makan, ketika dia bekerja, dia beribadah, sampai dia balik tidur lagi, itu semua ikhlas karena Tuhan. Itu semua tidak ada campur tangan karena apapun lagi selain karena Tuhan. Inilah puncak dari pengenalan terhadap Tuhan, ma'rifatullah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sampai mana sih kita harus mengenal kepada Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya adalah sampai 100% kemampuan kita. Kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan sebisa mungkin dalam hal ma'rifatullah itu mencapai 100% dalam kemampuan kita. Apakah kita mungkin saja berada dalam tingkatan ikhlas, atau semua yang kita lakukan itu ikhlas karena Tuhan? Bisa saja. Tapi apakah itu sesuai dengan kemampuan kita? Belum tentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.